Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah tentang hukum acara pidana. Yang mana makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum acara pidana. Baik, sesi berikutnya kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh saudara Nathaniel. Jadi, saya akan menyampaikan salah satu pendahuluan atau belakang. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bukan berdasarkan atas kekuatan semata-mata. Maka dari itu Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dan hukum itu tidak diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan berlaku bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demikian membela dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Hukum acara pidana adalah satu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara menggunakan alat dan mewujudkan kewenangannya untuk memidana atau membebaskan pidana. Dalam KUHP disampaikan mengatur ketentuan hukum tentang cara proses pidana, juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang dimaksud adalah hak pemeriksaan tersangka atau integrasi pada tingkat penyidikan. Atau belakang landasi munculan KUHP yaitu 1. HIR yang hanya mengatur tentang standar dan rata Panjusti. 2. Undang-undang dasar. 3. Pengaturan HAM. 4. Jaminan bantuan hukum dan ganti rugi. B. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini penulis merumuskan beberapa kriteria yang akan dibahas dalam masalah ini. Kiranya dengan rumus masalah ini telah diselidiki mewakili dari seluruh isi makalah ini, diantaranya yaitu 1. Apa sebenarnya tujuan dari adanya hukum acara pidana? Yang kedua, siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana? Yang ketiga, bukanlah proses beracara dalam perkara pidana. Yang keempat, seperti apa surat dakwaan? C. Tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dan kegunaan dari makalah yang penulis buat ini yaitu 1. Untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari adanya hukum acara pidana dan hal-hal yang ada dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Yang kedua, guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai proses pembentukan suatu hukum pidana dengan mengetahui lebih dalam tentang hukum acara pidana serta beberapa permasalahannya. Yang ketiga, dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang hukum acara pidana dan permasalahannya. Bab 2 ada sejarah singkat hukum acara pidana. Pada tahun 1848 diberlakukan hukum IBR Irlands Governance Statute nomor 16 untuk orang-orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab dan lain-lain, dan Reglement of Stafford dari hukum acara pidana dan Reglement of the Richford dari hukum acara perdata untuk bangsa Eropa. Nama pengadilannya adalah Radcliffe Justice yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. 1941 diberlakukan HIBR untuk orang-orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab dan lain-lain. Nama pengadilannya adalah London yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. Pada tahun 1965, awal proses pembuatan KUHP draft belum sempurna. 1967 dibentuk panitia inter Departemen Kehakiman. Pada tahun 1998, seminar umum 2 di Semarang membahas hukum pidana dan
Hak Asasi Manusia pada tahun 1973. Panitia Interdepartemen Hakiman menyusun naskah rancangan undang-undang hukum acara pidana atau RUUHP, namun mengalami jalan buntu. Pada tahun 1974, Menteri Kehakiman yang sebelumnya adalah Profesor Omar Senul Haji diganti oleh Profesor Mokhtar Kusamaan Fajar. Beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUUHP, menyimpan draft 5 karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draft sebanyak 4 kali dan menyerahkan ke kabinet. Pada tahun 1979, RUUHP diserahkan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahun 1981, RUUHP disetujui dalam badan SIGA, Komisi 1 dan 3 DPR RI. Pada tahun yang sama, 1981, RUUHP disetujui oleh DPR RI untuk disahkan oleh Presiden. Dan pada tahun yang sama, 1981, RUUHP disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut para ahli hukum, Simon, hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan wewenangnya untuk memidanai dan menjatuhkan pidana. Selanjutnya ada tugas, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana. Fungsi hukum acara pidana adalah menegakkan menjalankan hukum pidana. Hukum acara pidana beroperasi sejak adanya sangkaan tindak pidana walaupun tanpa adanya permintaan dari korban, kecuali tindak pidana yang dilakukan oleh undang-undang. Tugas hukum acara pidana terbagi menjadi 3. Yang A, mencari kebenaran material, kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan hukum acara pidana secara jujur dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melanggar hukum pidana, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan adalah bukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah pelaku ini bisa dipersalahkan. Yang B, memberikan putusan hakim, dan yang terakhir adalah melaksanakan putusan hakim. Ya, selanjutnya ada tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum pidana mencari kebenaran material sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan ada asas-asas hukum acara pidana, yaitu ada 10 bagian. Pertama, ada semua orang melakukan sama di depan hukum. Kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat berwenang dan dengan cara yang diatur undang-undang. Ketiga, ada asas praduga tak bersalah. Keempat, ada orang yang ditangkap, ditahan untuk apapun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau ketentuan mengenai orang lainnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberikan hukum. Yang kelima, ada peradilan cepat, sederhana, ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak. Keenam, orang yang tersangkut pidana wajib menerima bantuan hukum. Ketujuh, terdakwa wajib diberitahu dakwahnya, dasar hukumannya dan menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. 8, ada terdakwa harus hadir dalam persidangan. 9, terbuka untuk umum kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. 10, ada pengawasan putusan pengadilan dan ada ketua pengadilan yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada ilmu-ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Yang pertama ada ilmu logika. Ilmu logika berguna untuk membuat hipotesa yang dicocokkan dengan fakta yang ada sebenarnya sehingga akan membentuk konstruksi logis tentang ada atau tidaknya TP. Kedua, ada psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sehat. Yang ketiga, psikiatri, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang sakit. Yang keempat, ada kriminalistik, yaitu mempelajari kejahatan sebagai teknik yang bisa dipelajari misalnya dengan menjelaskan pertanyaan dengan apa dan bagaimana tindak pidana dilakukan. Selanjutnya ada kriminologi, itu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusiawi. Yang keenam, ada hukum pidana atau hukum material tentang pidana, yaitu mempelajari ilmu yang menjelaskan aturan-aturan tentang pidana dan tidak mungkin ada hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana. Selanjutnya ada orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana. Yang pertama di sini ada tersangka, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum masuk sidang pengadilan. Ada saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Ada saksi ahli, seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan. Dan selanjutnya ada penyidik, yaitu pejabat polisi negara Indonesia yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Dan ada penyelidik, yaitu pejabat polisi negara Indonesia yang diberikan undang untuk melakukan penyelidikan. Ada penyidik pembantu di mana pejabat kepolisian negara Indonesia yang karena diberi undang untuk dapat melakukan tugas penyidikan. Dan ada jaksa, yaitu pejabat yang diberi undang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan ada hakim, yaitu pejabat pengadilan yang diberi undang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya ada atau kuasa hukum, pejabat aparat eksekusi atau petugas melaksanakan undang-undang pelaksanaan pidana, misalnya pejabat lapas atau lembaga permasyarakatan. Pada kesimpulannya, hukum acara pidana adalah susunan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dalam menggunakan alat-alatnya dapat menunjukkan wewenang untuk pidana dan membebaskan pidana. Proses beracara dalam acara pidana adalah sebuah pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisa serta mengkonstruksikannya. Proses beracara dalam hukum pidana mencakup 3 hal, yaitu sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan. Saran dari penyusun, sebaiknya dalam beracara pidana prosesnya lebih diperbaiki lagi, karena masih ada yang merasa bahwa dalam beracara pidana sangat merepotkan dan menghabiskan biaya yang banyak. Sekian, terima kasih. Baik, tentu saja materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.